Shalom bagi kita semua. Shalom bagi kita semua. Merdeka. Kurang keras. Merdeka. Merdeka. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu merdeka dalam Kristus. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Merdeka dalam Galatia 5 ayat 1. Ini kita baca bersama-sama ini Bapak Ibu. 3, 2, 1, ya. Supaya amin Bapak Ibu. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur semalam kita merayakan hari kemerdekaan. 79 tahun kita sudah merdeka Bapak Ibu. Ada tangisan, ada jeritan, ada darah yang menetes untuk memerdekakan negara kita ini Bapak Ibu. Perlu penuh dengan pengorbanan, penuh dengan tetes air mata, darah, semuanya Bapak Ibu. Dilakukan agar negara kita sudah merdeka. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Sampai 79 tahun ini penyertaan Tuhan masih tetap ada bagi negara kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Perlu dengan pengorbanan. Tapi Galatia 5 ayat 1 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalau negara kita dimerdekakan dengan darah, tetesan air mata. Tetapi ketika kita merdeka dalam Kristus, kita tidak memperjuangkan apapun Bapak Ibu. Kita tidak memperjuangkan apapun. Tapi Kristuslah yang berjuang, yang membuat kita merdeka. Amin Bapak Ibu. Kristus yang berjuang supaya kita merdeka. Dia mati di kayu salib agar kita merdeka. Itulah bedanya Bapak Ibu. Kemenangan yang diraih di dalam negara kita ini. Dengan apa? Dengan kemenangan kita. Kita menang karena kita tidak berbuat apa-apa. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Sehingga apa? Kita dimerdekakan. Hari ini Bapak Ibu, ada satu ilustrasi Bapak Ibu. Bu Supendi ingin bagi-bagi voucher. Senang gak kira-kira Bapak Ibu? Liburan 3 hari 3 malam di Pulau Komodo. Siapa yang mau? Angkat tangan. Angkat tangan, siapa yang mau di Pulau Komodo? Tiket PP dikasih gratis. Makan gratis. Hotel ditanggung gratis. Siapa yang mau? Kenapa enggak mau di Pulau Komodo? Ada komodonya. Takut dikasih umpan komodo. Amin Bapak Ibu. Lah, hari ini Bung Supendi lagi mengatakan liburan ke Bajo apa Su Asin? Labuhan Bajo. Siapa yang mau ke Labuan Bajo? Angkat tangan, tinggi-tinggi, saya mau lihat dulu. Yang mau ke Labuan Bajo 3 hari 3 malam gratis. Tiketnya dari Bok Supendi. Siapa yang mau? Angkat tangan. Ya. Begitulah penawaran Kristus bagi kita. Karena gratis berpikir. Betulnya Bok Supendi itu. Kayaknya dia main-main katanya. Gak usah lah. Kayaknya gak sungguh-sungguh. Begitulah aplikasi kita tentang kemerdekaan diberikan oleh Kristus. Terlalu kita tidak yakin. Yesus kasih dengan gratis. Aku kasih dengan darahku. Gratis supaya apa? Kamu merdeka. Tapi berapa banyak hari-hari ini orang tidak percaya. Galatia 5 ayat 1 itu dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita pasti merdeka. Pasti merdeka. Hanya Yesus yang bisa berikan. Lain tidak ada. Amin Bapak Ibu. Ini
Supaya kita pasti merdeka. Hanya Kristus yang memberi. Namun kita tidak percaya. Sekali lagi, Bok Supendi mau ngasih hadiah. Liburan ke Bali. 3 hari 3 malam. Boleh angkat tangannya. Yang mau gratis. Masih ragu juga. Begitulah kita mengikut Kristus. Kristus sudah buat mujizat. Engkau sembuh. Engkau mengalami damai sejahtera. Tapi masih ragu-ragu. Karena apa? Gratis. Ini rawan, bahaya ini Bapak. Karena apa? Mindset kita itu gratis itu murahan. Gratis itu ya biasa-biasa saja. Sehingga apa? Kita sepele. Keselamatan yang diberikan oleh Kristus itu kita anggap sampah. Amin Bapak Ibu. Ini Yesus sudah merdekakan kita. Paulus ketika dia dimerdekakan, dia tahu aku sudah merdeka. Aku harus melakukan apa yang terbaik untuk Kristus. Karena apa? Dia tahu siapa yang memerdekakan dia. Lah kita. Sudah jelas Yesus itu disalibkan. Bahkan di rumah kita selalu ada salib. Apa kata-kata di rumah? Tuhan memberkati rumahku. Tuhan melindungi keluargaku. Bahkan kalau jalan itu di mobil itu ada salib. Bahkan kalau kemana-mana rantainya ada salib. Tapi sebenarnya tidak percaya. Sehingga apa Bapak Ibu? Kita tidak pernah merdeka. Secara kenyataan kita merdeka. Tapi secara rohani kita tidak merdeka. Kita berada di dalam penjara. Penjara apa namanya Bapak Ibu? Penjara dosa. Kita berada dalam penjara. Di penjara kita dibelenggu. Dibelenggu kita Bapak Ibu. Jadi hari ini jangan kita bilang, oh saya kan sudah merdeka. Luar biasa merdeka. Tapi sebenarnya mental pikiran kita ini di penjara. Di penjara kita ini Bapak Ibu. Oleh apa? Belenggu, nafsu dan keinginan. Kita baca dalam Titus 3 ayat 3, 21 ya. Karena amin Bapak Ibu. Kita tahu itu sudah salah. Tapi kita pertahankan yang salah itu. Kita lakukan terus. Karena apa? Karena kita tidak tahu kita sudah merdeka. Kita tetap lakukan dosa karena apa? Karena kita ada di areal lingkungan dosa. Kenapa orang bisa keluar dari dosa? Karena dia tidak berada dalam lingkungan dosa. Hari-hari ini berapa banyak orang berada dalam lingkungan dosa. Sehingga apa? Belenggu keinginan itu terus mencekam kita. Keinginan dan nafsu itu beriringan berjalan. Amin Bapak Ibu. Kalau coba bayangkan hari ini Bapak Ibu. Sampai hari ini Bapak Ibu pernah nggak makan Bapak Ibu? Makan kan Bapak Ibu? Bahkan 3 kali 1 hari lagi. Bahkan kadang-kadang makan saksang lagi. Betul nggak Bapak Ibu? Bahkan kadang-kadang makan ayam ayam Nabi Nadar lagi. Bahkan kadang-kadang makan puyung hai lagi. Betul nggak Bapak Ibu? Kita selalu rasakan itu. Tapi kenapa kita selalu kurang? Semuanya karena keinginan. Keinginanlah yang membuat kita dipacu, dikejar untuk melakukan sesuatu yang membuat kita ini kadang aku harus kejar ini, aku harus cari ini, aku harus bisa, aku harus. Karena apa? Keinginan. Kecuali hari ini ditanya Bapak Ibu, makan enggak? Enggak.
Kadang cuma 1 kali 1 hari, kadang setengah hari pun kadang hanya sedikit makan. Tapi itu tidak pernah kita rasakan. Selalu Tuhan pelihara kasih kita makan. Tapi kita yang selalu ngomel, selalu minta keinginan lebih lagi. Karena apa Bapak Ibu? Kesombongan. Karena apa Bapak Ibu? Keserakahan. Karena apa Bapak Ibu? Ada iri hati, ada marah, ada kemalasan. Hati-hati penjara dosa ini. Ini yang sedang memenjarakan kita. Tanpa kita sadari, kita dibelenggu, diikat. Sehingga apa Bapak Ibu? Ketika kita datang kepada Tuhan memuji Tuhan, selalu ada kesombongan. Apa yang dibilang Lucifer Bapak Ibu? Aku hendak naik ke langit. Aku ingin menyamai tata yang kudus. Amin Bapak Ibu. Itu kesombongan. Hati-hati. Aku ingin dihormati. Aku ingin menjadi orang yang terkenal. Aku ingin mendapatkan ini. Aku ingin mau ini. Aku mau supaya hidupku gengsi. Aku mau hidupku terlihat hebat. Hati-hati. Lucifer dibuang. Sehingga namanya menjadi apa Bapak Ibu? Setan. Bilang apa Bapak Ibu? Setan. Karena apa? Sombong. Dia mau seperti apa? Seperti Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hati-hati. Orang sombong akan dipanggil setan. Tengok kiri kanannya. Sudah mirip gak belum Bapak Ibu? Hati-hati ini Bapak Ibu. Hati-hati. Jangan sampai itu menguasai kehidupan kita. Iri hati, marah. Tadi pagi kita baca Amsal berapa Bapak Ibu? Tadi, Amsal berapa Bapak Ibu? Tadi ada enggak tentang marah Bapak Ibu? Ada enggak Bapak Ibu? Oh, bilang kiri kananmu tidur kau tadi. Baca Alkitab pun enggak. Satu ayatnya tadi Amsal 19. Apa dibilang tadi tentang marah Bapak Ibu? Kalau marah orangnya bodoh. Amsal 19. Coba buka dulu Amsal 19. Biar baca dulu Alkitab hari ini. Baca khusus ayat 19. Semuanya ayo kita baca bersama-sama ini. Seluruh Amsal 19 ayat 1 sampai habis. Ini laki-laki, bapak-bapak ini. Nanti baca ayat 2-nya ibu-ibu, ayat 3-nya anak muda. Kita baca bersama. 3, 2, 1 ya. Ibu-ibu, stop dulu. Ibu-ibu biasanya paling heboh. Ini enggak ada hebohnya. Ayat 2, ayat 3, kok tadi kok lompat gitu jauh? Masya Allah, saya salah. Oh ya, ibu-ibu, 3, 2, 1 ya. Ayat 3. Ayat 4. Bapak-bapak ini ayat 4. Bapak-bapak. 3, 2, 1 ya. Ayat 5. Ayat 6. Ayat 7.
Ya, lanjut. 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 Ini dia ayat 19, kita baca bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Ayat 20 masih ada lagi. Ayo kita lanjut lagi Bapak Ibu. Ya. Habis ya. Ayat 19 tadi. Ayat 19. Ayat 19. Mana 19 tadi? Orang yang sangat cepat marah akan karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Jadi kalau ada yang suka marah-marah, biarkan aja di situ Bapak Ibu. Anggap radio yang kurang bautnya satu. Jadi merepet, biar aja di situ Bapak Ibu. Nanti ketika dia sudah capek, dia akan diam sendiri. Baru dicakapi. Biasanya itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak atau ibu? Kembali tadi, kembali. Bapak-bapak atau ibu-ibu? Udahlah, anak muda aja kita salahkan. Aman lah itu ya, aman lah itu. Baik, kembali ke ayat tadi ayo. Ya, baik. Penjara dosa tadi Bapak Ibu. Marah, kemalasan. Inilah yang membelenggu kehidupan kita Bapak Ibu. Dan ini yang memenjarakan kita. Secara fisik kita tidak dipenjara. Tapi secara rohani kita sedang dipenjara. Dan penjara ini sangat bahaya. Penjara ini akan membuat kita mati Bapak Ibu. Mati secara apa? Secara rohani. Coba cek dulu hati kita Bapak Ibu. Di antara 5 ini, berapalah yang masih ada di hati kita ini Bapak Ibu? Sombong, serakah, iri hati, marah, kemalasan. Atau 5 masih ada ini Bapak Ibu. Hati-hati. Jangan sampai Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita di penjara kita tidak bisa melihat apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak tahu apa arti kemerdekaan itu. Jiwa kita tertawan, roh kita tertawan, hidup kita tertawan. Kita tidak bisa apa-apa lagi Bapak Ibu. Nggak bisa kita lakukan apa. Kita harus segera keluar dari penjara dosa ini. Gak boleh kita tinggal dalam penjara dosa ini. Karena penjara dosa ini akan mengikat kita terus. Sampai kita mati. Bapak Ibu ingat. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan face to face. Bukan. Lawan kita yang tidak kelihatan. Kita tidak menyadari kita di penjara. Karena apa? Lawan kita tidak kelihatan. Gak nampak lawan kita ini Bapak Ibu. Tapi lawan kita ini bergerilya setiap waktu. Ketika hatimu tidak dijaga, dia datang. Udahlah, gak usah lagi lah kau gereja.
Doa aja kau di rumah, gak apa-apa itu. Udah lah, gak usah kau doa, asik doa-doa aja. Pelan tapi pasti membawa kita masuk ke dalam penjara. Ingat ini. Pelan tapi pasti. Bajunya bermerek, kau tidak. Tengoklah gayanya sombong kali. Membuat kita tersakiti. Membuat kita marah. Membuat kita malas untuk bertuhan. Itu penjara yang perlahan tapi pasti menggerogoti kita. Dan itu akan membawa kehancuran bagi hidup kita. Ingat. Cek dulu kita. Apakah hari ini kita di penjara apa tidak? Kalau di penjara segera keluar. Keluar segera. Apakah engkau diperbudak hari-hari ini? Dengan apa? Dengan nafsu keinginan. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan apa yang kau inginkan. Apakah sekarang kau sedang di penjara itu? Lepaskan. Apakah engkau sedang terikat yang gak bisa engkau lepaskan? Hari ini saatnya kita merdeka dilepaskan. Apa kecanduanmu hari ini? Itu harus dilepaskan. Kalau kita tidak dilepaskan, kita akan tetap berada di zona itu. Gak ada yang mau disombongkan Bapak Ibu. Lucifer yang bisa semuanya Bapak Ibu. Jadi apa Bapak Ibu? Jadi setan. Jadi jangan sampai kita jadi. Bukan saya yang bilang. Hati-hati. Ini berbahaya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Lah Tuhan mau kita merdeka seperti ini Bapak Ibu. Tuhan mau kita merdeka dalam Kristus. Merdeka dalam Kristus itu berbicara tentang yang pertama. 3, 2, 1 ya. Tidak hidup dalam ketakutan. Tidak hidup apa yang mau ku makan besok. Apa yang mau ku kerjakan besok. Tidak lagi. Tidak takut tentang masa depan hidupmu. Tentang apa yang kau lakukan di depan. Tidak takut. Karena apa? Tuhan sudah merdekakan kita. Iblis bilang seperti begini Bapak Ibu. Macam mana mau kau kuliah? Macam mana anakmu mau kuliah? Uangmu aja segini. Gak cukup. Udah gak usah lagi kau. Udah gak usah kuliah. Itu adalah siasat iblis yang dibangun. Supaya kita jauh dari Tuhan. Tetapi orang yang ada dalam Kristus yang sudah merdeka. Dia gak pernah takut akan hidup ini. Maju terus, jalan terus. Terbentur urusan belakang. Kalau mati tanam. Gak takut. Ini jalan melangkah penuh keraguan-raguan. Jadi orang yang merdeka dalam Kristus. Yang pertama harus singkirkan ketakutan itu. Tidak boleh ketakutan itu ada dalam hidup kita. Takut menghadapi kita baru takut. Apalagi takut sama setan. Siapa yang masih takut ke kamar mandi? Jujur aja Bapak Ibu. Hanya kita-kitanya ini Bapak Ibu. Enggak ada orang lain. Siapa yang kalau kencing permisi? Jujur dulu. Siapa yang kencing permisi? Saya kencing sama teman saya. Permisi ya Pung. Katanya. Sama siapa kau bilang? Enggak, mana tahu ada yang jaga di sini katanya. Ku kencingnya. Enggak ada urusannya itu. Kalau mau kencing ya kencing. Ini kencing pun permisi. Udah tahu ke toilet bayar, situ pun permisi lagi. Jadi kemana? Ini gawat kita ini Bapak Ibu. Amin. Jangan hidup dalam ketakutan. Jangan ketakutan membelenggu hidupmu. Karena apa? Aku sudah merdeka. Amin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Sudah merdeka. Yang kedua, tidak hidup dalam kuasa kegelapan. Siapa yang sering kupu-kupu datang ke rumahnya? Ih, mau datang tamu. Siapa itu Bapak Ibu? Tapi di sini nggak ada itu, dia yakin saya itu. Orang luar sana itu Bapak Ibu. Terlalu percaya tahayul. Itu dia Bapak Ibu. Mau dapat duit ini. Amin Bapak Ibu.
Ih, mataku ini kok berkedip-kedip ini terus, bah. Ada sesuatu yang mau kulihat gak pernah kulihat. Itu tahayul, itu kuasa gelap yang sedang membungkus sesuatu untuk kita bisa percaya. Amin Bapak Ibu. Untuk kita bisa percaya itu dia. Hati-hati. Pengenalan akan Tuhan itu juga dihalangi oleh kuasa gelap. Kalau kita bisa ada di tempat ini hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kita mau. Karena apa? Kita sudah merdeka. Ada nggak kawanmu kok injili terus nggak mau bertobat? Ada nggak Bapak Ibu? Kayak kau dulu. Amin Bapak Ibu. Kayak kita dulu, diinjili nggak mau, tapi untung bertobat. Dia sampai sekarang nggak bertobat. Ada nggak Bapak Ibu? Itu karena kuasa gelap sedang menutup hati. Jadi kita bersyukur di sini. Makanya merdeka yang kedua adalah tidak hidup dalam kuasa gelap. Kita nggak pernah takut dengan kuasa gelap. Walaupun kita berada di gelap-gelap, kita takut. Saya yakin di sini, kalau berada di tempat gelap masih pasti ada yang takut juga. Betul nggak Bapak Ibu? Semua diam. Karena takut semua saya tahunya. Iya. Tidak boleh hidup dalam kuasa kegelapan. Tak boleh takut. Sesusah apapun hidupmu. Kalau ada janji yang membuat engkau hebat. Jangan pernah percaya. Amin Bapak Ibu. Karena berapa banyak dukun yang saya jumpai. Tidak ada dukun itu senang. Semuanya susah. Saya sama susu asin ini satu perguruan ini suka berdukun dulu ini. Saya pernah dulu bersuhu di tebing, orang Jawa pendek. Oh dia bisa nyekal petir, bayangkan Bapak Ibu. Megang petir dia bisa Bapak Ibu. Tapi hidupnya melarat Bapak Ibu. Enggak ada sejarahnya orang yang hidup dalam kuasa kegelapan itu. Penuh damai, penuh sukacita, penuh berkat melimpah. Itu tidak pernah. Tidak pernah. Walaupun katanya yang di mana itu di balapan F1 yang gini-gini itu Bapak Ibu. Apa namanya itu? Itu bohong kalau dia senang. Tidak ada. Karena semuanya pasti ditagih oleh setan. Itu pasti ditagih. Jadi jangan mau hidup dalam kuasa kegelapan. Pastikan dirimu ketika mengenal Kristus itu tidak ada lagi. Jangan setengah-setengah. Sekali katakan tidak. Dan jangan pernah mengakui sesuatu di luar daripada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang punya kekuatan. Di luar Tuhan Yesus itu semua tidak ada. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Mau percaya Bapak Ibu? Mau percaya? Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Yang ketiga, merdeka dalam Kristus itu artinya bebas dari kutuk. Tidak ada kutuk lagi dalam hidup kita. Kutuk kemiskinan, kutuk keturunan, kutuk apa lagi Bapak Ibu? Kutuk nenek moyang, kutuk orang itu tidak berlaku lagi. Karena apa? Kita sudah merdeka. Orang yang merdeka pasti dibentengi oleh Kristus. Dan tidak ada bisa kutuk yang masuk dalam hidup kita. Jadi jangan bilang, aduh kayaknya aku kena kutuk ini, stop. Ketika Tuhan Yesus menebusmu di kayu salib, menebus kita di kayu salib, kutuk itu sudah ada di sana. Jadi tidak ada pernah kata-kata kutuk itu ada dalam hidup, tidak ada. Jadi kita ada orang bebas, tidak ada lagi kutuk. Tapi kita jangan membuat diri kita terkutuk. Amin Bapak Ibu. Jadi merdeka dalam Kristus itu tidak hidup dalam ketakutan, tidak hidup dalam kuasa kegelapan, bebas dari kutuk. Yang keempat, bebas dari ini ending hidup kita. Ini endingnya. Orang sekelas kayanya seluruh dunia ini, kalau sudah mati tidak mengenal Kristus, nggak akan pasti ke surga. Akan kekal di sorga atau kekal di neraka. Coba tanya kiri kananmu,
Pastinya kau yakin kau masuk surga? Tanya dulu. Tanya dulu Bapak Ibu, yakinnya kau masuk surga? Kalau tengok wajahnya dia kurang yakin Bapak Ibu, berarti dia belum bertobat. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Harus pastikan, aku pemilik surga. Aku pewaris surga. Tempatku pasti di surga. Sedikit aminnya karena saya tahu doa pun malas. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Doa pun malas, baca firman pun malas. Bagaimana mau ke sana? Gak tahu. Bilang kiri kananmu, datang pun kau terlambat, macam mana? Tapi waktu makan-makan cepat datang. Amin Bapak Ibu, ini dia. Harus tahu kita pasti tujuan akhir hidupku harus di sorga. Kalaupun aku di bumi ini harus memikul salib. Kalaupun di bumi ini aku harus menderita. Tapi satu yang membuat aku penuh pengharapan. Ketika aku pulang, aku pasti ke sorga. Amin. Tepuk tangan Bapak Ibu. Saya lihat Bapak Ibu ragu-ragu. Ragu-ragu kenapa? Karena bilang kiri kanan kau belum bertobat. Orang yang tidak bertobat. Orang yang Kristen-Kristenan itu. Amin Bapak Ibu. Jadi pastikan buat KTP warga kerajaan sorga. Nanti jangan sekarang. Nanti kalau buat langsung dipanggil pulang nanti. Amin Bapak Ibu. Pasti panggil pulang nanti. Merdeka dalam Kristus itu bukan pilihan, tapi itu keputusan. Kita bisa Bapak Ibu tidak takut. Hidup dalam ketakutan, tidak hidup dalam kuasa kegelapan, bebas dari kutuk, bebas dari hukuman kekal. Itu keputusan kita. Aku mau merdeka, aku mau lepas, aku tidak mau terikat itu. Itu keputusan kita. Amin Bapak Ibu. Itu keputusan kita, pilihan kita. Yang mana? Mau hidup di dalam penjara dosa atau mau hidup dalam penjara, mau hidup dalam merdeka dalam Kristus. Pilihan ada di tangan kita hari ini. Hari ini terbuka lebar. Pilih mana? Kita yang pilih hari ini. Tapi bosku, kalau kulihat penderitaanku ini beda dengan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain sebentar aja dia menderita. Kalau aku ini memang betul-betul sudah bertahap, bertingkat, berlanjut lagi bosku. Bahkan ketika ketemu anjing, gigit anjing lagi aku bosku. Rabies lagi anjingnya Bapak. Gitu. Gak apa-apa. Kalau engkau harus menderita untuk Kristus. Karena apa? Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Amin Bapak Ibu. Gak pernah lupa. Saya kemarin berdoa bagi orang sakit. Di rumah sakit, saya sangat merasa kalau saya di situ mungkin saya juga nggak kuat ya. Dia suaminya ini, dia hidup sama suaminya ketika dia tahu suaminya itu menderita satu penyakit, dia memutuskan tetap mencintai suaminya karena Yesus. Dia tetap mencintai suaminya karena Yesus. 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun dia tetap bersama dengan suami. Dia ambil keputusan. Aku mencintai suamiku karena aku mencintai Kristus. Bayangkan penyakit itu sangat mematikan. Tapi dia tidak melihat penyakit, dia melihat Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Sangat luar biasa. Karena dia tahu penderitaan yang kualami ini itu tidak seberapa. Karena Kristus itu pasti memberikan jalan yang terbaik bagiku. Itu dia. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari-hari ini sedang menderita, udah tenang aja. Bahasa Inggrisnya taon gitu. Tahankan gitu. Gak apa-apa menderita, susah. Di balik semuanya itu, Tuhan sudah mempersiapkan jalan dalam hidup kita.
Jangan pernah takut, jangan pernah gentar Bapak Ibu. Yang penting kita harus merdeka dulu dalam Kristus. Itu dia. Kalau semakin hari semakin susah, semakin menderita, ya nggak apa-apa. Minimal mati masuk surga. Bilang kiri kanan, minimal mati masuk surga. Itu sudah pasti. Nggak senang pun di bumi ini, tak senang di surga sudah luar biasa itu Bapak Ibu. Amin. Tapi percayalah Bapak Ibu, orang yang tetap bertekun kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tidur. Saya Bapak Ibu nampak kelihatan tenang-tenang, tidak punya masalah. Benar apa benar Bapak Ibu? Bapak Ibu yakin gak saya punya masalah Bapak Ibu? Kalau dilihat dari wajahnya yang suka gembira Pak, kayaknya gak ada masalah ini. Masalah saya sangat besar. Saya cerita sama Pak Sitepuk kemarin waktu beli buah. Kasih buah gratis juga saya Bapak Ibu. Itulah rezeki itu namanya kan Bapak Ibu. Cerita saya bilang. Ketika saya mengalami penderitaan yang terus menerus. Akhirnya saya merenungkan dan mengejar Tuhan terus. Yang pertama yang saya dapatkan firman itu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya Bapak Ibu, jangan fokus tentang masalahmu. Cari Tuhan. Fokuskan dirimu menyembah, mencari Tuhan. Biar Tuhan yang turun tangan. Itu yang saya lakukan. Akhirnya saya ambil keputusan. Sudah saya tidak mau pusing lagi dengan masalah saya ini. Saya tidak mau pusing dengan apa yang terjadi di hidup saya. Tapi saya mau fokus sama Tuhan, cari Tuhan. Ketika saya cari Tuhan, ada damai sejahtera. Ada sukacita. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu dia. Jadi itu harus yang kita lakukan hari-hari ini. Jangan ketika engkau mengalami goncangan, engkau fokus kepada goncangan masalahmu itu. Tapi ingat selalu firman Tuhan ini. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman ini saya dapat ketika saya digoncang. Cari dulu, kejar dulu Tuhan. Maka Tuhan akan membereskan masalah. Kenapa Tuhan gak pernah diam? Gak pernah tidur. Kalau hari ini Bapak Ibu kita ada di tempat ini. Itu semua sudah dalam schedule-nya Tuhan. Di checklist. Tanggal sekian, bulan sekian. Abun datang gereja. Hari ini Abun tidak terlambat di checklist. Hari ini di checklist. Doa malam. Pak Sitepu terlambat di checklist. Tahu juga. Semua tahu Tuhan. Setiap jam, setiap menit tahu Tuhan. Di mana posisi kita hari-hari ini Bapak Ibu? Jangan sampai kita tidak merdeka. Ini dia. Siapapun dirimu, siapapun kita hari ini. Tuhan tahu kejadian kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Kayaknya sudah mulai takut Bapak Ibu. Lah, hari ini kita lihat. Bagaimana agar kita bisa tetap dimerdekakan dalam Kristus. Ini yang paling penting. Kalau tadi kemerdekaan itu sangat penting bagi kita. Bagaimana caranya agar kita tetap berada dalam kemerdekaan itu. Kita sudah dimenangkan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, 3, 2, 1 ya. Galatia 5 ayat 1a, 3, 2, 1 ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, orang yang berdiri teguh itu adalah kokoh, kuat, setia dan tidak berubah. Sekali ikut Kristus, aku tetap ikut Kristus. Berdiri teguh. Tepuk tangannya pun kayak kurang makan gitu ini Bapak Ibu. Sekali ikut Kristus harus kokoh, harus kuat, harus setia. Tidak berubah. Itu dia Bapak Ibu. Jadi jangan mau kita ini tidak merdeka. Harus berdiri teguh. Apapun yang terjadi. Itu dia. Jangan sampai kita jatuh, melebab. Ini dia.
Kemerdekaan itu harus ada terus dalam tangan kita. Harus ada terus dalam hidup kita. Makanya kalau menghadapi sesuatu itu harus kokoh, harus kuat, harus setia. Tidak berubah. Makanya Bapak Ibu, kita itu harus tahu apa yang kita kerjakan dan lakukan. Mengikut Tuhan. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mengikut Tuhan, tapi kita tidak kenal Tuhan. Hati-hati. Jangan kekristenan kita itu maju, mundurnya jauh. Maju lagi, mundurnya lebih jauh. Jangan. Sekali mengikut Kristus, goncangkan terus dunia. Aku pengikut Kristus. Itu dia. Berani Bapak Ibu hancur-hancuran dengan Kristus. Itu yang benar. Kemarin kami baru putar video pentabisan gereja ini. Mulai pembangunan rumah ini. Masih cantik kali rupanya rumah ini Bapak Ibu. Karena baru direnov kan Bapak Ibu. Harus dihancurkan lagi. Saya Tuhan luar biasa karya Tuhan. Berani hancur-hancuran sama Tuhan. Berani mati-matian sama Tuhan. Berani habis-habisan sama Tuhan. Maka Tuhan juga akan lebih habis-habisan sama kita. Amin Bapak Ibu. Ini enggak ngasih persembahan. Udah paling ujung, paling belakang. Ongkos mopen pun enggak cukup. Cobalah. Untuk dikasih ke mopen, dikasih ke gereja. Amin Bapak Ibu. Saya sebagai gembala memberikan persembahan itu. Saya tidak mau. Saya buka dompet saya. Nah inilah Bapak Ibu. Inilah istri saya. Mengisi uang 5.000 Bapak Ibu. Ini begawat ini Bapak Ibu. Ngasih persembahan Bapak Ibu. Lipat. 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 Wah gini ya Bapak Ibu. Tekan. Amin Bapak Ibu. Berilah persembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Bukan memberi persembahan kepada saya. Memberi persembahan kepada Tuhan. Berbicara tentang hati. Hatimu kemana ketika memberi persembahan? Aku memberi Tuhan, ini yang bisa kuberi hari ini, hari Minggu ini. Tuhan akan lihat. Saya mau Bapak Ibu, bila perlu uang persembahan itu tukar ke bank yang baru kasih. Saya tidak pernah ngasih uang persembahan itu yang second. Karena saya tahu Tuhan memberi saya juga yang terbaru. Bagaimana mau dapat edisi yang baru? Selalu ngasih yang dikasih tukang parkir. Ya ini real dan fair Bapak Ibu. Saya harus memberitahu ini. Memberi yang terbaik itu bukan masalah jumlah banyak, tidak. Memberi yang terbaik adalah sesuatu yang dari hati kita. Penuh pengorbanan. Uang 5.000 pun kita kasih, kalau kita buat cantik Bapak Ibu, itu menyenangkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oh kata Bu supaya cantik gak apa-apa lah. Uang benggol aja, uang benggol kan cantik semua. Kilat-kilat. Ngasih uang benggol pula dia, uang apa? Uang koin. Kilat-kilat bosu, oh koin ini. Itu gawat juga itu Bapak Ibu. Bilang kiri kananmu, terlambat kau ketawa. Amin Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita semua merdeka? Harus berdiri teguh dalam Tuhan. Itu dia Bapak Ibu. Ingatlah bahwa orang yang berdiri teguh bukanlah orang yang dimerdekakan. Melainkan orang yang sudah mengalami kemerdekaan. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan. Orang yang berdiri teguh itu bukan karena dimerdekakan, tapi sudah mengalami kemerdekaan itu. Orang bisa berdiri karena sudah mengalami Tuhan. Pertahankan posisimu. Jangan goyang. Ini sedikit-sedikit sudah goyang. Jangan. Harus berdiri teguh. Makanya Bapak Ibu, diperlukan Bapak Ibu ini membangun rumah, membangun hidupmu di atas karang yang teguh.
Ini yang perlu. Untuk bisa berdiri teguh. Supaya apa? Tidak cemen, tidak cengeng. Mengikut Tuhan tidak ada cengeng-cengengan. Amin Bapak Ibu. Mengikut Tuhan harus kokoh. Jangan pernah goyang. Makanya kenapa kekristenanmu kadang maju kadang mundur. Karena hatimu lemah. Gak teguh, gak kuat. Saya udah katakan, sekali ikut Tuhan, ikut. Kenapa engkau gampang goyah? Karena ini, bangunan ini. Orang yang teguh dan kuat pasti membangun hidupnya di atas karang. Di atas batu yang kokoh. Dalam Matius 7 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin itu melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Setiap hari hidup ini penuh dengan peperangan. Setiap waktu. Tahu nggak ada yang besok, tiba-tiba sakit? Nggak ada yang pernah tahu. Tahu nggak tiba-tiba besok kehilangan uang 100 juta? Nggak ada pernah tahu. Tahu nggak besok tiba-tiba rumahnya kemalingan? Nggak ada yang tahu. Disinilah dibutuhkan Bapak Ibu. Ini. Hidup yang kokoh. Di sini dibutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Dasar yang harus kita bangun. Amin Bapak Ibu. Ini harus kita bangun. Dasar yang kuat mengenal Tuhan. Supaya kita sanggup menghadapi sesuatu yang buruk sekalipun. Itu dia. Karena apa? Kalau enggak Bapak Ibu akan mengalami seperti ini. Kalau kita bangun, kalau kaki kita tidak kokoh. Ini. Kita bangun di atas pasir. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang yang mendengar perkataan tidak melakukannya, ia sama dengan orang. Sama dengan orang. Lihat kiri kanannya, diam-diam aja. Oh saya bilang, yang mendirikan rumahnya atas pasir. Ayat 27 kita baca bersama-sama. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Pernah gak ngelihat orang yang jatuh? Hancur gak Bapak Ibu? Hancur berkeping-keping. Ini disampaikan ini karena memang terjadi. Makanya bangun hidup kita itu. Jangan pernah mengasihi dirimu. Kasihi Tuhan. Ini aduh hatiku kok kayak gini dibuat orang. Ih aku kok menderita kali. Iya aku kok susah. Jangan. Jangan stop mengasihi diri. Kasihi Tuhan. Bangun dasar yang kuat. Karena ini kekuatan kita Bapak Ibu. Untuk bisa merdeka, kita harus bangun landasan yang kuat akan Kristus. Tanpa landasan Kristus yang kuat, kita nggak akan mampu berdiri. Makanya dibilang Yesus, begini, siapa yang tidak berdosa lempari orang ini dengan batu. Satu orang pun tidak ada yang melempar Bapak Ibu. Karena apa? Dia berdosa. Kita nggak akan pernah luput dari dosa. Tidak pernah luput dari kesalahan. Ketika kita bangun fondasi yang kuat, kita akan mampu mengusir dosa itu. Itu dia Bapak Ibu. Nggak pernah luput kita. Nggak pernah. Jadi makanya Bapak Ibu bangun. Hidupkan kembali Bapak Ibu. Apa yang Tuhan pernah percaya dalam hidupmu. Kalau engkau seorang pemuji Tuhan, lakukanlah. Kalau engkau sebagai orang yang benar-benar bisa menginjili, injili. Kalau Tuhan kasih di hidupmu untuk berbeban kepada orang-orang, berdoa. Saya percaya setiap orang dikasih beban. Hanya orang mati yang gak punya beban.
Amin Bapak Ibu. Pasti punya beban. Aku punya beban untuk jadi singer. Aku punya beban bagaimana gereja ini suaranya supaya bagus ketika penyembahan. Semua pasti punya beban. Kalau tidak punya beban berarti orangnya sudah kurang kencang suaranya Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu itu. Loh iya, kita harus jujur-jujur ikut Tuhan ini Bapak Ibu. Kita gak boleh, kita fairkan hidup ini Bapak Ibu. Kita dapat loh apa yang dikasih Tuhan dalam hidup kita hari-hari ini. Makan dapat, tidur nyenyak dapat, tidak diganggui, semuanya kita dapat. Tapi kalau kita tidak lakukan itu juga, berarti siap-siap untuk mati. Jangan, saya bilang jangan hidup ini merasa kita saja yang susah. Jangan. Ayo bangkit, berdiri. Bangun dengan dasar yang kokoh. Amin Bapak Ibu. Hidupkan kembali kehidupan Kristus dalam hidupmu. Apa yang pernah Kristus taruhkan dalam hidupmu, kobarkan kembali. Bangkitkan kembali, hidupkan kembali. Aku mau Tuhan dikembalikan seperti dulu. Cinta mula-mulaku dihidupkan kembali. Bergairah ikut Tuhan. Hidupkan. Gereja ini tempat orang yang bebas berkreasi. Bos aku mau doa. Jam berapa? Jam 10 malam. Dia datang doa, gak apa-apa. Kunci ada sama Pak Kardo, saya gak pernah ganggu itu. Bos aku mau doa jam 1 pagi nih bosu. Gimana, bisa gak aku situ? Jangankan jam 1 pagi. Jam 3 pagi pun boleh. Biar sama kita. Amin Bapak Ibu. Itu. Jadi ada kegairahan di dalam doa. Bangun. Itu dia. Supaya kita merdeka. Sudah cukup kita menderita Bapak Ibu. Udah cukup kita susah. Udah. Anak muda, letakkan pengharapanmu kepada Tuhan. Engkau harus merdeka. Engkau harus meraih masa depan yang cerah. Engkau harus raih itu. Tuhan yang punya semua kok. Tuhan yang punya tempat kuliah. Tuhan yang punya segala-galanya. Jangan pula naik mopen gratis. Lu kok gak bayar kau naik mopen? Iya, Tuhan Yesus yang punya kok, kata boksu kami. Jangan pula gitu. Dipukuli sekampung nanti kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu dia. Perlu pondasi yang kuat. Yang kemudian Bapak Ibu. Jangan bersembunyi di label agama. Ini yang sering terjadi. Oh saya Kristen. Bangga dia Kristennya. Jangan bangga dengan Kristenmu. Karena menurut sejarah kekristenan ini, sejak ada Kristen terjadi perang sampai hari ini. Perang terus menerus. Karena apa? Perang agama Kristen. Jadi jangan bangga aku Kristen, karena itu bukan dari Kristus. Banggalah ketika engkau katakan, aku pengikut Kristus. Orang pengikut Kristus akan siap menderita, akan siap pikul salib. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah bersembunyi di KTP kita itu Kristen. Jangan pernah. Dan jangan pernah berpikir ketika KTP ku Kristen, aku bisa masuk surga. Tidak. Bisa-bisa hanya KTP-nya aja yang ke sana, orangnya ke neraka. Hati-hati. Jangan pernah berpikir, aku Kristen. Oh, aku nanti kan bisa disakramen oleh boksu nanti waktu aku mau mati. Wow, aku diberangkatkan dengan dengan sangkakala, dengan Tuhan Yesus menerimaku. Enggak, belum tentu. Keselamatan itu gratis. Proses mengikut Tuhan itu bayar. Harus bayar. Harus bayar. Jangan kira semua gratis. Dimerdekakan Tuhan itu gratis. Tapi ketika mengikut Tuhan, bayar. Bayarnya apa? Salibkan hatimu.
Sungguh-sungguh ikut Tuhan, hancurkan hidupmu, pikul salib, itu yang dibayar. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan pernah bangga dengan KTP ini. Jangan pernah bangga saya Kristen. Jangan pernah bangga. Tapi lihat dulu kehidupanmu. Malulah ketika engkau bilang engkau Kristen, tapi kelakuanmu tidak seperti agama Kristen. Malu. Jadi jangan main-main Bapak Ibu. Jangan kepedean saya Kristen. Tapi kerjanya nokohi orang aja Bapak Ibu. Jangan pernah. Ingat ini Bapak Ibu. Jangan pernah itu terjadi dalam hidup. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Ini dia. Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu. Bukan setiap orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita harus melakukan kehendaknya. Kalau tidak. Tuhan bilang, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukan kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat-Mu. Pada hari itulah aku akan berserang kepadamu mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Jangan sampai itu yang Tuhan katakan kepada kita. Kita sudah singer di sini, rebah itu semua. Kita sudah WL sini, terbang-terbang semua. Wah, kita khotbah di sini, udah melompat-lompat orang semua. Itu tidak. Kata Tuhan, menyala. Takutlah Bapak Ibu. Pakai label hidupmu ini, aku Kristen. Tugas seorang Kristen itu apa? Kewajibanku itu apa? Jangan hakku aja yang kuminta sama Tuhan. Ketika sakit, 10-100 orang datang untuk mendoakan. Tapi waktu ketika sehat, tidak lakukan apapun untuk Tuhan. Malulah. Takutlah Bapak Ibu. Karena Tuhan akan membinasakan orang yang benar-benar tidak seturut dengan Tuhan. Pada waktu itu aku akan berterang kepadamu berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku. Amin Bapak Ibu. Hati-hati. Coba lihat kiri kananmu. Udah mulai takut enggak dia? Coba tengok dulu Bapak Ibu. Takut. Kalau belum takut saya teruskan sedikit lagi Bapak Ibu. Masih mau diteruskan lagi Bapak Ibu? Masih mau Bapak Ibu? Udah mulai ragu-ragu ini Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, kita masuk kedua ini. Bagaimana agar kita bisa tetap dimerdekakan dalam Kristus? Yang kedua, 3, 2, 1 ya. Jangan mau. Galatia 5, 1b. Dan jangan mau lagi. Jangan mau lagi diperbudak. Jangan mau lagi masuk penjara lagi Bapak Ibu. Makanya hidup ini harus waspada. Bang Napi aja bilang, waspadalah. Waspadalah. Harus waspada kita ini. Setiap hari kita diintip ini Bapak Ibu. Setiap hari kita diintip. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai kita tidak waspada. Iblis akan bawa kita masuk kembali. Amin Bapak Ibu. Makanya kita harus Bapak ini. Untuk kita bisa tidak dijajah lagi harus positive thinking lah Bapak Ibu. Berpositif. Jangan asik curiga aja sama orang Bapak Ibu. Curiga. Sehingga apa? Pikirannya negatif. Suami asik curiga sama istri. Istri asik curiga sama suami. Suaminya pergi beli bautnya umpamanya Bapak Ibu. Udah curiga dia Bapak Ibu. Oh tengok yang cantik-cantik itu di situ di kedai itu kan katanya. Iya kan? Itu ajalah kerjamu beli baut. Hati-hati. Berpikirlah positif. Amin. Orang yang berpositif pasti akan ini dia Bapak Ibu. Akan bahagia, akan percaya diri, akan sehat, akan punya hubungan yang baik. Amin Bapak Ibu.
Supaya kita tidak dijajah lagi. Waspada. Berpikiran positif. Amin Bapak Ibu. Bagaimana agar kita bisa merdekakan dalam Kristus? Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Yang kedua Bapak Ibu, saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya.